Selamat pagi saudaraku yang terkasih, selamat Jumat Agung. Kembali kita bersama terhimpun dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Novi Bria Rolika yang melayani sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Gibeon Rumbai di pos pelayanan dan kesaksian Belilas, DU DK3 dan juga Kempas Jaya. Mari Bapak Ibu Jemaat terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa pada pagi hari ini Tuhan boleh membangunkan kami untuk menikmati hari baru, hari anugerah Tuhan. Kami bersama akan membaca firman-Mu, kami memohon kekuatan kuasa Roh Kudus memberkati kami, sehingga kami memperoleh pengertian untuk dapat berlaku bijaksana dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus kami siap sambut firman-Mu. Amin. Hari ini firman Tuhan akan kita baca sama-sama dari Injil Matius pasal 27. Injil Matius pasal 27 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-44. Injil Matius pasal 27 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-44. Tetapi hari ini saya akan membaca 2 ayat kunci yang akan kita renungkan bersama-sama yang sudah merangkum satu perikop ini yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-42 dan ayatnya yang ke-43. Firman Tuhan katakan ayat 42, orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar tetapi juga yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini kembali kita bersama-sama akan masuk dalam persekutuan mengingat rayakan kematian Tuhan. Kematian Tuhan adalah suatu karya agung yang luar biasa yang menyatakan kepada kita semua bahwa Allah sungguh amat mengasihi kita yang berdosa ini, sehingga Ia kemudian tidak rela bahwa kita tidak menerima keselamatan. Kita semua diselamatkannya dan berbahagialah kita yang percaya kepada Kristus. Kita melihat firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa karya penyelamatan Allah dilakukan bagi kita manusia dengan cara yang luar biasa. Karya penyelamatan Allah dilakukannya sendiri melalui penyiksaan di kayu salib. Peristiwa karya penyelamatan Allah dilakukan oleh Allah sendiri dengan cara yang luar biasa karena ia harus melewati jalan penderitaan. Dia harus dihina, dia harus diremehkan, dia harus direndahkan, dia harus diolok-olok, bahkan dia harus mati di kayu salib. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, kalau saat ini masih banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa dengan memberikan persembahan yang banyak saya akan menerima keselamatan, bahwa dengan berlaku baik saja saya akan masuk surga, bahwa dengan melakukan hal-hal yang banyak bermanfaat dalam kehidupan ini, maka saya akan menerima keselamatan itu. Saudaraku, ketika kita punya cara pikir yang demikian, maka dalam kehidupan ini kita belum sungguh-sungguh mengamini dan mengimani karya penyelamatan Allah dalam kehidupan kita. Kita belum sungguh-sungguh bersyukur atas kematian Allah untuk menyelamatkan kita, umat manusia. Kita melihat dalam bacaan kita pada saat ini bahwa keselamatan yang kita terima itu kita dapatkan berdasarkan inisiatif Allah.
bukan karena kita melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, bukan karena kita memberikan persembahan sebaik-baiknya. Kalau kita melakukan kebaikan, kalau kita memberikan persembahan, kalau kita melakukan segala hal yang Tuhan perkenankan untuk kita lakukan dalam kehidupan ini, kita melakukannya atas dasar respon kita atas segala yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan ini. Kalau kita melakukan segala sesuatu yang Allah inginkan untuk kita lakukan, bukan karena kita mau menerima keselamatan, bukan karena kita berusaha untuk mendapatkan keselamatan itu sehingga terbentuk dalam pikiran kita menerima keselamatan atas usaha kita, tetapi semata-mata karena kita bersyukur atas keselamatan yang sudah Tuhan karuniakan, yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Jalan penderitaan yang Yesus alami dalam bacaan kita pada saat ini seharusnya menjadi koreksi dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena seringkali Bapak Ibu terkasih, dalam memahami kehendak Tuhan, kita memakai cara pikir kita sebagai manusia. Sehingga ketika kita ada dalam pergumulan, kita berusaha memakai cara pandang kita, cara pikir kita, menomorduakan Tuhan kemudian, sehingga dalam persoalan hidup yang kita alami seringkali kita mengeluh. Kita tidak puas dengan pekerjaan kita tidak merasa puas dengan prestasi kita tidak merasa puas dengan apa yang sudah kita kerjakan, kita merasa kecewa ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan, kita merasa hancur ketika kita ada dalam pergumulan. Sehingga melalui peristiwa kematian Tuhan hari ini, kita mau diingatkan bahwa dengan percaya kepada salib Kristus, percaya kepada penderitaannya, percaya bahwa Yesus punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini, maka kita harus bersama-sama kembali melihat bahwa Allah mengasihi kita sehingga kita harus meresponnya dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama hari ini melihat kembali bahwa begitu besar kasih Allah akan kita semua. Sehingga mari kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari, menjadi suami yang baik bagi istri, menjadi istri yang baik bagi suami, menjadi anak-anak yang menghormati orang tua, menjadi orang tua yang mengasihi anak-anaknya, sehingga kehidupan rumah tangga kita betul-betul diberkati oleh Allah, karena kita mau menjadikan firman Tuhan sebagai kekuatan dalam kehidupan ini. Bahkan keluarga kita betul-betul mau menyadari bahwa ketika Allah sudah mengaruniakan keselamatan kepada kita melalui karya kematian di kayu salib, itu mau mengubahkan hidup keluarga kita, mengubahkan hidup kita secara pribadi untuk bisa selalu bersyukur setiap hari, untuk bisa selalu bersyukur dalam segala keadaan yang kita terima dan menerima segala bentuk suka duka yang Tuhan izinkan terjadi, sehingga kita memperoleh kekuatan untuk bisa bangkit. Jangan kita menjadi sama seperti orang-orang yang menyaksikan penderitaan Yesus dalam bacaan pada pagi hari ini, yang melihat cara atau karya Allah dengan pola pikir manusia yang sempit, melihat karya Allah bekerja dalam kehidupan dengan pola pikir manusia yang terbatas. Tetapi mari kita bersama-sama berusaha setiap hari untuk bisa memahami karya Allah dalam kehidupan kita adalah dengan senantiasa menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan secara pribadi dan juga rumah tangga kita masing-masing.
sehingga setiap hari kita terus diperbaharui, setiap hari kekuatan kuasa Roh Kudus menguasai kita, sehingga dalam menjalani kehidupan kita betul-betul bisa memahami kehendak Tuhan, bukan dengan cara kita manusia, tetapi semata-mata karena kuasa Roh Kudus Allah bekerja atas diri kita, sehingga kita dimampukan untuk melihat masa depan yang baik dan indah bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah peristiwa kematian Tuhan hari ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita untuk melihat dan mengingat kembali bahwa Allah adalah Maha Kasih. Allah senantiasa akan memberikan kepada kita kekuatan dalam menjalani keseharian kita, sehingga dalam menjalani hidup kita bersuka cita dan bersyukur sebagai bentuk respon kasih kita kepada Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Selamat menjalani hari anugerah Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Selamat Jumat Agung. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk renungan singkat pada pagi hari ini. Biarlah sungguh-sungguh menjadi kekuatan hidup bagi kami sekalian dalam memahami karya dan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pakailah kami Tuhan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat memahami segala kehendak-Mu di tengah-tengah dunia ini, sehingga dalam keseharian kami selalu ada dalam damai sejahtera dan sukacita. Bahkan melalui tingkah laku perbuatan kami, banyak orang kemudian mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dimuliakanlah nama-Mu Tuhan kini sampai selama-lamanya. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami, pekerjaan, persekutuan, pelayanan, rumah tangga, keluarga kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah hanya kehendak-Mu sajalah yang jadi dalam hidup kami dan bukan kehendak kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.